Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Cornela Ramadhani, NIM 931209919. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas Arbitrase dan Administrasi Penyelesaian. Dalam perkembangan zaman, arbitrase mempunyai sejarah yang panjang. Berawal dari mula sistem dalam kebiasaan perdagangan di Mesir kuno dan Babilonia, yang kemudian diadopsi di negara Yunani dan dimasukkan ke dalam Roman Ius Genesium. Pada awal penggunaan sistem ini, para pedagang yang dihadapkan dengan berbagai sengketa dagang, mereka diberikan kesempatan bebas untuk menyelesaikannya, tanpa dipantau langsung oleh pemerintah. Hukum Romawi kemudian menyebarkan tidak hanya dalam kelangganan masyarakat saja, akan tetapi digunakan juga sampai pada sistem di seluruh kekaisaran Roma. Dengan demikian, hukum komersial yang sedemikian digunakan di sebagian besar benua Eropa. Pada abad pertengahan di Eropa, Inggris dengan aktif memperkenalkan sistem diskusi perdagangan dalam penyelesaian sengketa. Pada awalnya, arbitrase hanya dikenal dengan lingkup domestik saja. Selanjutnya berkembang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya dalam batas sengketa dalam kekeluargaan. Hubungan industri atau sengketa antara dua perusahaan dagang. Pada awal tahun 1920-an, negara-negara di Eropa sudah diperkenalkan arbitrase ke dalam dunia internasional. Dalam Konvensi New York pada tahun 1958 memberi hak kepada setiap contracting state untuk membatasi perselisihan di bidang hukum tertentu, serta tidak memaksa setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang meliputi semua bidang hukum keperdataan. Yang kedua, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia guna menegakkan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi dan kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstitusi, penyalaran atau maritim, lingkungan hidup. Putusan arbitrase agar dapat dieksekusi, maka putusan tersebut harus berupa tertulis, dan untuk putusan arbitrase nasional harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai. Kemudian, dalam waktu paling lama 30 hari tersebut terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembaga asli putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kausannya kepada Paniteraan Pengadilan Negeri. Yang ketiga, Singapore International Arbiter Central atau SIAC. Sejarahnya, SIAC dalam pendirian dirancang pada tahun 1990 sebagai perusahaan publik oleh Economic. Pada Agustus 1999, The Singapore Academy of Law menjadi pihak yang bertanggung jawab atas SIAC. Dasar hukum yang terdapat dalam lembaga arbitrase SIAC terdapat dua macam dasar hukum yang berbeda, di mana perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut dilihat berdasarkan forum arbiter yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbiter yang bersangkutan. Untuk perjanjian-perjanjian arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah International Arbitration Act. Selanjutnya disebutkan dengan IIAA. Hukum acara, pembuktian, dan putusan SIAC. Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan arbiter adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian. Proses pembukuan SIAC berdasarkan saksi-saksi fakta, yaitu saksi-saksi yang memberikan mengenai fakta-fakta yang ada berdasarkan sengketa yang sedang diselesaikan melalui arbiter ini. Pelaksanaan
SIAK Rules 2010 menjadi majelis arbiter yang memberikan daftar putusan dalam jangka waktu. Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati dan memulai nilai-nilai keadilan. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, baik yang akan digunakan dalam wilayah hukum negara Indonesia maupun di luar Indonesia, harus dapat menimbang hal-hal yang terkandung dalam cita hukum tersebut, yang pada dasarnya semua dapat dikaitkan dalam sejarah dengan asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Bab 2. Pengertian, jenis, dan sumber hukum arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara atau proses pemeriksaan putusan dengan penyelesaian sengketa tidak menggunakan jalur pengadilan, namun berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat serta tertulis, serta disepakati oleh para pihak terlebih dari satu orang, dan pemecahnya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Jenis-jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase institusional atau permanen. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut dengan permanent arbitral body, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tepat, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Yang kedua, arbiter ad hoc merupakan bentuk alternatif dari arbitrasi internasional. Arbitrase ad hoc adalah arbitrasi yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu. Lalu yang terakhir, sumber-sumber hukum arbitrase. Sumbernya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan berbadan pengadilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, undang-undangnya yaitu Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menuntut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata kesepakatan. Bab 3. Penyelesaian sengketa. Alternative Dispute Resolution atau ADR merupakan penyelesaian sengketa, upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi. Dalam ADR terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi, yang kedua, negosiasi, yang ketiga, mediasi, yang keempat, konsiliasi, yang kelima, arbitrase. Yang pertama, konsiliasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal atau suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konstan, di mana pihak konstan memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan ketentuan klien. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baru. Akan tetapi, prosedur dan mekanisme diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan investasi pihak ketiga, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang seharusnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Yang ketiga,
Yang keempat, mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan diatur oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Peran mediator adalah sebagai penengah yang memberikan bantuan kepada alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk melaksanakannya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Yang kelima, penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan. Yang keenam adalah arbitrase. Sengketa dalam arbitrase diputuskan oleh arbiter melalui majelis arbitrasi yang mana diputuskan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Bab 4. Mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa melalui penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Kelebihan dari mediasi yaitu lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, lebih singkat. Yang keempat, rahasia. Yang kelima, menjaga hukum baik dari para pihak. Yang keenam, menghasil mediasi merupakan kesepakatan berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, akses yang luar biasa bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Yang terakhir, LAPS atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam interaksi antara konsumen dengan lembaga kejaksaan keuangan yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, konsumen dapat melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Layanan penyelesaian sengketa yaitu yang pertama mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Yang kedua, adjudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk menjatuhkan putusan atau sengketa yang tumbuh di antara pihak yang dimaksud. Yang ketiga, arbitrase, cara penyelesaian sesuai sengketa perdata luar negeri peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sekian pemaparan yang saya jelaskan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.